Saya Hartola Karin, pengrajin miniatur pesawat. Ozi Aircraft model. Kalau saya memang target ya, semua perjalanan saya itu harus memang perjalanan ada targetnya lah. Saya nggak pakai coba-coba dan saya nggak pakai lumayan. Itu filosofi. Jadi sekaligus prinsip. Kemudian dapat order di seluruh dunia. Saya Hartola Karin, pengrajin miniatur pesawat. Nama usahanya adakah nama usahanya? Ozi Aircraft model. Ya awalnya karena suka dan ya tertarik terus belajar. Terus melihat peluang juga kan pada waktu itu pembuat begini ini di Indonesia baru cuma satu dan pesaingnya sangat kurang. Nah, terus pasar Indonesia masih sangat banyak peluang yang nggak ketampung. Sementara pada waktu itu kita nyari kerja aja susah. Nah, gitu akhirnya coba membuat pesawat. Tahun berapa tuh Pak? Kalau nggak salah saya lupa tepatnya. Saya mulai itu kalau nggak salah 86 deh mulainya. 86 terus 86 itu belajar sendiri, saya nggak pernah belajar ke orang. 86 saya belajar kayaknya setahun kira-kira ya. Terus 87 mulai, ya efektifnya produksi itu udah tahun 87 88 kita udah produksi. Utama untuk pembuatan ini untuk pembuatan master untuk awalnya dari master gitu kan. Nah baru dari master nanti masuk ke teman saya jadi bagian ngerekam gitu. Nah kalau master itu pembuatan yang pola pertama, jadi dari situ baru kita bikin citakan. Setelah sudah jadi citakan, baru setelah bikin rekaman itu kita bikin citakan, baru itu jadi produk. Gambar dari gambar. Kita dari gambar terus kasih ukurannya berapa gitu, hasilnya jadi berapa. Referensinya kan dulu ada banyak jual buku-buku bekas di Senen tuh, di Proyek Impres tuh, buku bekas yang buku-buku asing, majalah-majalah flight yang berbahasa Inggris itu kan. Nah, itu ngeliat itu, terus kalau pengen tahu bawa ke translator, baru belajar.
Kalau diskusi ke orang-orang karena memang ini ilmunya pada waktu itu masih sangat minim ya, materialnya terutama ya. Di Indonesia pada waktu itu tentang fiber-fiber itu orang belum begitu paham. Saya pun awalnya nggak tahu apa materialnya ini. Ketika orang ngasih contoh, bisa bikin gini nggak? Waktu itu ada perusahaan pabrik pesawat dari Eropa. Kebetulan ada temen nawarin bisa bikin miniatur nggak gini. Terus saya lihat ini bahannya aja nggak tahu apa bahannya. Jadi akhirnya nyari-nyari sendiri. Ya walhasil setahun kemudian udah bisa ya. Kalau saya ini bagian nyetak sama bikin cetakan, bikin produk ini. Kalau ini prakteknya kalau ini minimal 1 hari lah. Jadi masalahnya kan ada kulit ininya, kulit bani. 1 hari sama mat. Ini bahan silikon ini banyak. Kalau buat ini, nah ini dikasih ini adukan gitu ya, bahan ini. Terus ini dimal pakai mat ini nih. Yang ini ada marmalannya nih. Yang pakai gini, ini adukan Pak. Ya, cocok. Kasih bahan itu, nah ini baru pasang Pak. Cocok lagi Pak, rata. Kalau udah rapi, itu baru tutup ini Pak, gitu Pak. Nah, tutup gini. Kalau mengering tergantung pakai ininya, bisa 15 menit lah. Mengering jadi bahan gini. Bahannya nih. Kalau dibuka ini udah kering, udah proses itu, jadi buka ini hasilnya gini. Gitu, hasilnya gini. Kalau saya memang target ya, semua perjalanan saya itu harus dengan perencanaan dan ada targetnya lah. Karena saya nggak pakai coba-coba dan saya nggak pakai lumayan. Itu filosofi ya. Dan sekaligus prinsip. Jadi kan banyak anak-anak sekarang kan banyak keraguan-raguannya banyak, terus mau mulai sesuatu nggak pernah akan bisa karena takut ini, takut gagal, takut apa segala macam. Nah kalau saya nggak. Bagian finishing dari 0 sampai warna. Tadi prosesnya panjang juga nih kalau dijelasin. Mungkin dipapras, didempul, digosok, diwarna, dicat. Gitu. Habis ini namanya di penggarisan, diukir ya, digaris kayak gini, macam gini. Kalau ini kalau pesawat lastik buat angin gitu. Mungkin helikopter kali yang paling sulit ya. Iya, helikopter paling sulit. banyak detail juga. Banyak aksesorisnya dia, banyak ininya. Belum baling-balingnya gitu kan kalau helikopter. Kalau ini nggak terlalu sulit sih.
tempat kita, saya mulai dari awalnya sendiri. Terus produksi ada 10 karyawan. Terus pernah di tahun 95 kan kita pernah di masa kemasan itu tahun 90 ya. Sampai mencapai 209, hampir 300 lah karyawan. Kita pernah diklaim pembuat miniatur terbesar di dunia pada waktu itu ya oleh majalah Flight. Nah, terus udah gitu di tahun 95, 96, 97 kan kita anjlok semua ya. Ada krisis pada waktu itu ya. 95 saya udah mulai jatuh karena dulu banyak kan kita gunakan materialnya import. Lokalnya mungkin cuma 30% lah. Nah, terus itu dolar melonjak. Nah, kita banyak rugi besar karena ada kontrak-kontrak dari luar yang kita terima, akhirnya dengan bahan baku yang sangat tinggi, nah kita jatuh waktu itu. Jadi itu masalahnya. Nah, terus berkurang tuh karyawan. Kalau nggak salah jadi 200 dulu di Jakarta, kami di Jakarta. Tapi karyawan banyak orang sini. Nah, tahun 95 saya pindah ke sini. 95 pindah ke sini. Nah, terus mulai ada perubahan lagi tahun 2000 mulai lagi. Nah, sempat bertahan di 100-an lah karyawan pada gitu. Tapi justru di kondisi itu secara finansial lebih bagus lah. The ground, can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Ini bagian lagi masuk warna. Kita bikin pola untuk menyerupai gambar. Nah, seperti ini. Ya udah jadinya. Ini tingkat kesulitannya lumayan, nggak sulit sih, cuman lama banget pengerjaannya. Karena kita setiap warna ini nunggu keringnya lama kan. Jadi tutup yang kering baru nyemprot lagi. Dan nunggu yang kering nyemprot lagi. Ini ada 7 warna. Satu pesawat. Ini proses paling lama. Let go. I almost got to suicidal thoughts when you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Nggak ada modalnya, nggak boleh modal. Nah, ya karena memang saya berangkat dari memang rumah aja ngontrak di Jakarta, berarti rumah ngontrak. Tapi gimana ya? Saya harus meyakinkan si klien bahwa saya mampu buat ini. Saya mampu buat ini dan saya pastikan lebih bagus dari punya mereka. Ada beberapa perusahaan penerbangan luar yang pada akhirnya nggak jadi pesan karena setelah begitu kita kasih sampel dia tertarik, begitu dia ngeliat kondisi kita di Indonesia, wah nggak layak. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang alhamdulillah peminat dari luar yang begitu ngelihat kualitas kita, dia datang mensurvei kita, sedang hanya ngobrol-ngobrol, lalu dia berani memfasilitasi. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita pelan-pelan lebih bisa maju gitu. Nah, ini zaman dulu kan kita belum ada internet. Orang dulu pakai fax, pakai faksimile ya. Mungkin di kampung sini ini dulu masih sangat. Ini hutan ini di sini hutan. Saya masang faksimile itu di sini diketawain orang. Masang kabel telepon aja saya bayangkan pertama mungkin masang telepon di kampung ini saya. Jadi orang teman-teman bilang ngapain lu pindah dari Jakarta pindah ke hutan katanya. Tapi saya nggak peduli ini hutan, tapi kan pasar saya bukan pasar Bogor, bukan pasar lokal. Nah, saya merintis pasar luar itu dengan yang sedikit agak mungkin dianggap teman-teman sebagian teman nggak masuk akal. Karena kalau teman-teman usaha itu berangkat dari memang udah punya modal, udah punya fasilitas segala macam udah ada.
Kalau saya enggak, saya dulu bikin leaflet kecil, kertas yang ada keterangan-keterangan segala macam. Lalu saya bawa ke bandara. Di bandara itu orang-orang yang mau keluar negeri, saya titipin, Pak, Bu, tolong kalau nyampe sana dibuang aja Bu ke tempat sampah kayak apa taruh di WC umum kayak. Kasih 10 lembar. Saya ceritain saya usaha gini. Saya ceritain sejujurnya saya pengen belajar pengen meraih dunia dengan cara ini Bu. Saya nggak punya apa-apa. Iya, dengan compang-camping pun saya berangkat ke bandara. Nah, alhamdulillah. Kalau dulu kan belum ada HP kan, pakai pager. Pager itu radio panggil. Lalu kita pakai radio panggil, terus saya pasang telepon, terus saya beli fax. Faksimile itu ya itu awal-awalnya. Kalau sekarang kan anak-anak. Jadi anak sekarang kalau nggak maju, mungkin kelewat bodoh. Karena sekarang semua informasi udah terbuka, semua udah mudah. Saya ini setiap hari ngeliat YouTube, ngeliat Google, saya suka sedih kalau dulu aja ada ini. Jadi sekarang apa yang kalian nggak bisa? Ya pertama-tama kita buat model, ya. Buat model, terus setelah jadi model kita buat cetakan. Cetakan seperti ini nih. Ya. Setelah jadi cetakannya, ini cetakannya dari silikon. Nah, baru kita produk barangnya. Nah, menggunakan fiber. Fiber itu terdiri dari serat fiber dengan resin. Resin itu bahan dasarnya kalau nggak salah polyester sintetis. Jadilah produk ini. Sayap, badan ini. Sini juga semua. Badan mentah. Nah, setelah itu masuk ke proses pengamplasan. Nah, kayak gini-gini. Ini kan sudah diamplas nih. Setelah sudah diamplas, cat dasar. Kalau cetak satu sehari bisa satu orang bisa 20. Tergantung pesanan. Kalau pesanannya banyak, cetakannya juga banyak. Kalau ini yang tadi yang habis diamplas, dicat dasar. Setelah dicat dasar yang bolong-bolong gini nanti didempul. Kayak dempul mobil aja, pengecatan mobil aja. Ya 20 sampai 30 menit. Setelah dicat dasar, mulai cat masuk warna. Masuk warna itu, nah kayak gini nih. Udah mulai masuk pewarnaan. Ya kan? Biasanya helikopter nih agak sulit ya. Banyak aksesorisnya. Kayak gini nih, banyak aksesorisnya. Ini pemasangan warna, jendela-jendela pun
lebih jelas sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya kan ini nih, gambar aslinya kan gini. Kita harus ngikutin gambar aslinya. Nanti ini akan dibuat seperti ini. Setelah selesai pemasangan dekal itu sini nih. Nah, pemasangan dekal ini, dekal itu identitasnya pesawat itu sendiri. Ya, misalkan kayak ini ada logo-logonya, ada jendelanya. Nah, sebelumnya kan dia polos gini. Dari pemesan logonya mau apa, kita buatin. Kalau mesin pembuatin ya, mesin pembuat dekal. Nah, saya di sini selain pesawat macam-macam, trofi apa segala macam, bukan hanya bikin pesawat aja sebenarnya. Nah, setelah itu tahap finishing akhir di clear. Cuman kebetulan stafnya lagi belum, masih istirahat. Nah, inilah jadinya nih. Setelah selesai, ini yang sudah di clear ini siap di setel, siap dirangkai, dimasukin dalam satu kedudukan. Ini 100 unit. Target biasa sampai 2 minggu gitu. By order ada, kebanyakan by order. Jarang mungkin nggak sempet kali kalau sekarang. Wah, kemarin kita 2 tahun nggak ada op. Bahkan banyak sebelum pandemi itu kan ada sekitar 50 karyawan, sekarang udah di stop.